Halo, gue Aris. Video ini sebenarnya gue bikin dengan persiapan yang agak mendadak. Jadi memang idenya itu gue dapatkan agak tiba-tiba dan mumpung bisa gue buat juga videonya. Kenapa gue bilang mumpung? Karena sebenarnya saat gue bikin video ini, kan sesuai judul ya, gue pengen nge-compare dua boots yang ada di depan gue sekarang ini. Dan salah satu bootsnya ini merupakan boots dari Junkart Company. Itu sebenarnya lagi proses gue jual saat gue bikin video ini. Jadi memang lagi gue posting di Instagram gue untuk dijual juga. Cuman memang keadaannya belum laku, jadi masih ada di tangan gue, sehingga gue masih bisa pakai untuk bikin video ini. Kenapa gue mau nge-compare boots dari Junkart Company ini dan diversuskan dengan Fireberg boot ini sesuai judul video ini? Mungkin gue mau cerita sedikit dulu tentang latar belakangnya. Jadi itu awal mula gue cukup tertarik dengan dunia per leather bootsan untuk cari-cari tahu, baca-bacalah mungkin basic-basicnya, itu tuh sekitar tahun 2015. Dan di tahun itu pertama kali juga gue melihat sebuah brand yang mungkin paling populer banget, dan mungkin sebagian besar boot lover pun juga pastinya tahu kali ya, tentang brand Redwing Shoes, terutama yang lini Redwing Heritage. Saat itu gue melihat kalau Redwing Shoes itu emang udah keren banget, sampai sekarang pun emang keren banget, cuman gue mikirnya kalau itu adalah kayak king of the boots gitu loh, jadi kayak udah nggak ada brand lain lagi deh yang bakal berani lebih mahal, lebih bagus dari Redwing Shoes. Sampai akhirnya setelah gue mulai baca-baca basic-basic sih sebenarnya, gue baca-baca, gue cari tahu di internet, sebenarnya ada ternyata beberapa brand lagi, brand boots yang bisa dibilang mempresentasikan produknya dan kasih price point itu di atas dari Redwing. Mungkin ada beberapa sih, seperti White Boots, ada Westco, ada Alden, ada Fireberg, dan mungkin kayak kalau kalian pernah lihat di YouTube, ada Brian the Bootmaker, itu juga ada brandnya namanya Roll Club. Nah, itu adalah beberapa brand yang mungkin nggak bisa gue sebutkan lainnya semuanya, yang mungkin menyajikan produknya itu price point-nya di atas Redwing. Salah satu yang cukup mencuri perhatian gue adalah boots dari Fireberg Boot, karena waktu itu pertama kali gue lihat adalah gambar ini gue tampilkan, walaupun di sini ada, cuman gue kasih lihat gambar yang waktu itu gue lihat. Itu merupakan siluet service boots dari Fireberg Boot, memang yang paling populer dari Fireberg Boot. Impression awal gue adalah, ya ini bootsnya bagus sih, gue mungkin banget untuk beli boots ini karena gue suka bentuknya. Tapi melihat harganya yang relatif tinggi banget, gue agak takut untuk masukin boots itu sebagai wishlist gue sih, karena memang harganya kan tinggi banget tuh. Nah, oleh karena itu, mungkin jalan pikiran gue seperti kebanyakan orang mungkin ya, yaitu cari-cari brand alternatif yang bisa bikin boots sebagus Fireberg dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya gue baca-baca referensi di internet, di forum luar maupun forum lokal, banyak beberapa nama brand yang ternyata nama-nama brand itu merupakan brand-brand lokal Indonesia. Salah satunya adalah Junkart Company, yang katanya bisa bikin sepatu made to order yang siluetnya itu cukup mirip dengan Fireberg Boot. Sebenarnya ada beberapa nama lagi, cuman karena di sini gue pengen compare itu dengan Junkart, jadi mungkin yang akan gue lebih bahas adalah si Junkart Company. Akhirnya setelah itu gue lihat kan beberapa foto, maupun kalau misalkan di Wall of Fates gitu, gue lihat produknya langsung. Sampai sekarang gue juga punya nih yang di kiri gue. Sebenarnya ya mirip sih dengan Fireberg Boot yang gue lihat fotonya ini nih, gue akan tampilkan lagi. Hanya saja kok kayaknya ada yang beda ya, tapi gue nggak tahu bedanya apa gitu loh. Dan sebenarnya jadi bikin agak penasaran juga sih, mengingat apa yang gue lihat kan itu siluetnya sebenarnya detail-detailnya pun sebenarnya terbilang sederhana, nggak begitu complicated. Tapi kok sesusah itu sih untuk bikin semirip kayak gitu? Ya tapi gue juga satu sisi gue agak bingung, bedanya tuh di mana sih? Karena gue juga nggak bisa menuangkan dalam kata-kata bedanya tuh di bagian mananya. Oleh karena itu, di video kali ini, karena gue berkesempatan untuk face to face nih dua sepatu dari dua brand yang tersebut yang gue bilang tadi, gue pengen compare langsung di depan mata gue dan di video ini juga. Jadi langsung aja kita masuk ke comparison-nya. Masuk ke comparison-nya, di sini biar fair, gue mau bilang dulu beberapa hal. Jadi kalau sepatu Junkart ini memang ukurannya itu berbeda dengan sepatu Fireberg-nya. Yang Junkart itu ukurannya 42, sementara Fireberg-nya itu 42,5. Jadi memang sedikit lebih besar Fireberg. Kemudian untuk bagian tali dari sepatunya Fireberg dan tali dari sepatunya Junkart gue lepasin karena yang Junkart itu talinya bukan tali bawaan, dan setahu gue yang Fireberg pun itu juga bukan tali bawaan original dari Fireberg-nya. Selanjutnya mau gue sampaikan juga, ini tuh sebenarnya gue pengen compare lebih ke bentuk shape-nya aja. Jadi mungkin kalau misalkan dari material, lain sebagainya nggak begitu gue singgung lebih banyak. Jadi mungkin yang lebih banyak akan gue ngebahas soal bagian shape dari sepatunya, terutama bagian shape upper-nya sini ya. Jadi bentukan dari sepatunya. Untuk bottom mungkin nanti akan gue singgung beberapa bagiannya, cuman nggak akan begitu terlalu banyak, akan lebih ke bagian uppernya sih yang gue bahas.
Jadi untuk sepatu ini, untuk si Fiberg boot ini menggunakan last 2030 atau 2030 atau 2030, dimana itu memang merupakan shoe last dari Fiberg boot yang memang paling populer untuk siluet service boots-nya. Dan last tersebut memang untuk lebarnya atau width-nya itu merupakan E-width atau E-width. Sementara kalau misalkan Jungkook di sini, kebetulan gue juga memilih untuk last NH last atau NH last, dimana itu memang merupakan shoe last dari Jungkook Company yang memang kebanyakan digunakan untuk siluet service boots-nya juga, dan kebetulan juga itu merupakan shoe last yang memiliki lebar E-width juga, atau lebar itu E-width. Jadi mungkin kalau misalkan dari kata-katanya aja ya, dari wording-nya aja, ini kan sama-sama shoe last untuk service boots dan sama-sama memiliki E-width, kayaknya kedengarannya mirip banget kan? Tapi gue pengen bahas lebih dalam sih mungkin dalam hal itu. Pertama-tama gue mau ngebahas soal bagian depan dari sepatu Fiberg dan Jungkook. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih dekat ya, untuk siluet dari 2030 last ini punya Fiberg memang terkenal dengan bentuknya yang agak narrow, dan untuk bagian depannya itu banyak yang bilang almond shaped toe. Jadi untuk bagian depannya itu terbilang bentuknya nggak yang rounded tapi nggak terlalu runcing banget, lebih seperti ke bentuk dari kacang almond, jadi makanya namanya almond shaped toe. Dan kita compare sekarang dengan punya Jungkook. Bisa gue lihat hal yang pertama adalah almond shaped toe-nya cukup berasa sih di Jungkook dan cukup baik mereplikatnya. Gue bisa melihat dari samping, kepipihan yang dimiliki, ketinggian dari toe-nya itu pun juga mirip banget dengan punya Fiberg. Hanya saja memang kalau misalkan gue lihat secara keseluruhan untuk bagian depannya ya, agak sedikit lebih narrow punya Fiberg dibandingkan Jungkook. Dan itu mungkin agak sedikit banget sih. Dan mungkin itu juga karena size dari Fiberg boot ini kan juga sedikit lebih gede sedikit ya. Jadi mungkin memang panjangnya agak sedikit berbeda. Tapi bisa gue lihat kalau ini tuh bentuknya mirip banget sih. Dan gue agak kaget ternyata untuk bagian depannya Jungkook bisa mereplikat sebegitu miripnya dengan Fiberg boot. Selanjutnya gue mau ngebahas soal bagian dari atas sih. Dari atas sepatu ini bisa dilihat sebenarnya untuk Fiberg boot ini sedikit lebih melengkung ya dibandingkan dengan Jungkook. Jungkook ini cenderung agak lebih lurus aja, lengkungannya kurang berasa. Kemudian untuk masih dari atas gue bisa melihat peletakan cap toe dan peletakan quarter dari sepatu ini tuh ini mirip banget kok dari atas ya. Untuk posisi dari quarter terutama sih yang mirip banget nih. Selanjutnya masih ngebahas soal melengkung dari atas yang tadi gue singgung. Kalau misalkan kita lihat ke bagian sini, untuk bagian sini nih, bagian dalam sepatunya itu ada lengkungan ya, bisa dilihat di sini lengkungan dari shape sepatunya itu. Kalau dilihat dari samping sih gue melihat mirip, cuman gue masih melihat untuk lengkungan yang terjadi di Fiberg ini lebih dalam daripada Jungkook. Jungkook ini cenderung lengkungan untuk bagian sini pinggang sepatunya ini agak lebih landai sih daripada Fiberg. Mungkin itu juga sih yang jadi salah satu faktor yang menyebabkan siluet melengkungnya sepatu ini dari atas itu Fiberg lebih melengkung daripada Jungkook, karena mungkin untuk lengkungan sini lebih dalam punya Fiberg ya. Selanjutnya untuk detail lidah atau gaset tang, bisa dilihat di sini gaset tang yang dimiliki oleh Fiberg ini lebih tidak terlalu lancip ya. Sementara kalau Fiberg ini kayak agak terlalu patah banget belokannya, sementara kalau Fiberg ini lebih melengkung untuk gaset tangnya. Cuman kalau gaset tang mungkin nggak begitu kasat mata sih kalau dipakai kan, jadi mungkin itu hanya sharing aja. Selanjutnya untuk detail bagian belakang dari sepatu ini, bisa dilihat di sini untuk Fiberg boot untuk bagian belakang ini lebih rounded daripada punya Jungkook ya. Kalau Jungkook tuh cenderung agak rounded di bawah terus agak lurus aja, sementara kalau Fiberg itu melengkungnya seperti lebih tinggi lagi untuk jarak diameter lengkungannya dibandingkan Jungkook. Kalau Jungkook tuh kayak cuman lurus, kalau Fiberg tuh kayak melengkungnya hampir sampai atas ini. Untuk detail heel counter dan backstay-nya mungkin memang berbeda, dan gue nggak mau singgung itu karena memang ini gue request untuk beda. Karena waktu itu gue bikin ini tuh inspirasinya memang dari Fiberg, tapi juga terinspirasi dari Truman. Jadi ya mungkin memang gue nggak mau ngebahas soal detailing itu. Selanjutnya sebenarnya ada hal yang mungkin paling berpengaruh di shape dari keseluruhan sepatu ini, yaitu dari tinggi dari sepatu ini. Bisa dilihat nih untuk bagian shaft-nya ya, untuk Jungkook itu jauh lebih tinggi daripada Fiberg. Hal itu mungkin terjadi karena di Jungkook ini gue milih pakai Commando outsole, dimana kalau misalkan si Fiberg di sini pakai day night studded sole. Dan bisa dilihat di starting point-nya di sini stack heels-nya itu memang lebih tinggi untuk bagian Jungkook daripada Fiberg. Gue nggak tahu apakah memang standarnya Fiberg seperti itu atau kebetulan karena gue pakai Commando sole makanya agak lebih tinggi seperti ini. Tapi menyebabkan shaft-nya itu tingginya lumayan beda jauh loh. Jadi bisa dilihat nih Jungkook segini, sementara Fiberg tuh di sini. Gua kira awalnya penyebabnya itu memang gara-gara stack heels-nya aja. Ternyata enggak juga sih. Kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi,
Untuk bagian eyelets dari sepatunya, di Jungkook itu cenderung jaraknya lebih jauh-jauh dibandingkan Fireberg. Kalau Fireberg itu sedikit lebih deket-deket jaraknya, yang menyebabkan mungkin tinggi shaft dari si Fireberg boot ini lebih pendek daripada Jungkook. Mungkin dari shaft ini juga bisa berimpact lumayan banyak sih ya, karena kalau misalkan kita lihat nih, kalau tadi dari atas kita bisa lihat kalau peletakan quarter dari sepatunya itu kan aligned ya antara Fireberg dan Jungkook itu mirip banget. Cuman kalau dari samping, sebenarnya peletakan quarternya itu agak lebih tinggi punya si Jungkook daripada Fireberg. Fireberg tuh kelihatan lebih di bawah daripada Jungkook, sementara di Jungkook di sini tuh kelihatan di sininya itu agak jauh ya jaraknya. Jadi peletakan quarternya mungkin lebih tinggi punya Jungkook. Mungkin karena shaftnya lebih tinggi kali ya. Gue juga nggak tahu sih apakah memang didesain seperti itu, apa karena memang shaftnya lebih tinggi. Dan hal ini juga mungkin berpengaruh ke instep dari boots ini, kedua-duanya, karena peletakan quarter yang tadi agak tinggi punya Jungkook, setelah gue cek lagi juga ternyata instep yang dimiliki Jungkook lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Fireberg. Tapi sebenarnya ya, kalau misalkan kita ngomongin Fireberg ini, kalau di-compare sama sepatu gue misalnya Red Wing juga memang dia tingginya cenderung lebih rendah sih daripada boots-boots yang lain. Ini akan gue kasih lihat juga perbandingan tinggi shaftnya antara Fireberg, Red Wing, dan Jungkook. Memang Fireberg ini paling rendah sih dibandingkan teman-temannya. Tapi ada plus poinnya juga sih yang gue lihat dari Jungkook. Melihat dari jahitan konstruksinya, di sini jujur gue lebih suka punya Jungkook sih. Karena kalau dilihat stitch per inch-nya atau SPI-nya itu punya Jungkook, jahitan konstruksinya itu terlihat lebih padat-padat ketimbang punya Fireberg. Cuman gue nggak tahu sih apakah Fireberg memang sengaja dibuat SPI-nya tidak begitu padat atau gimana. Cuman kalau secara looks, gue lebih suka punya Jungkook sih, karena SPI-nya kayaknya lebih padat-padat, kelihatan lebih solid kelihatannya. Cuman kalau kita ngomongin soal solidnya juga ya, ini kan kelihatan lebih tinggi, lebih bulky juga ya, kelihatan dari sole-nya kan kelihatan lebih berotot gitu ya sepatunya. Banyak pasti yang mengira kalau si Jungkook Company ini punya bobot yang lebih berat daripada si Fireberg boot. Padahal kenyataannya enggak. Kalau dua boots ini ditimbang, si Fireberg boot ini punya berat yang jauh lebih tinggi daripada si Jungkook. Sepertinya itu disebabkan karena material bagian dalam dan bagian bottomnya yang menurut gue ini lebih solid banget sih. Kalau misalkan dipegang ya, mungkin nggak begitu kelihatan kalau di video. Cuman kalau misalkan untuk bagian midsole, stacked heels-nya, itu tuh kalau misalkan diketok, itu kayak padat banget feeling-nya. Sementara kalau Jungkook, gue merasa untuk bagian bottom-nya itu agak lebih kopong gitu. Gue nggak tahu deh ini bakal kedengeran di mikrofon atau enggak. Cuman itu mungkin yang kurang bisa gue tampilkan, cuman yang gue rasakan seperti itu untuk bagian bottom-nya. Sedikit lagi untuk bagian dalam dari sepatu ini, bisa dilihat juga di sini tuh Jungkook kelihatan lebih jauh sederhana sih untuk bagian dalam dari sepatunya ya. Insole-nya seperti ini, tulisan Jungkook High Durability yang L-nya double, jadi kayak typo. Yang menurut gue kelihatan sederhananya banget, tapi mengingat harganya yang memang sederhana, jadi ya gue nggak mau berkomentar banyak. Toh itu juga bukan aspek yang kelihatan, karena di sini kan gue mau lebih ngebahas soal aspek yang kelihatan, cuman sharing aja. Sementara kalau Fireberg itu untuk bagian dalamnya bisa dilihat di sini menggunakan half leather insole, dan ini warnanya tuh agak ungu juga. Kayaknya ini menggunakan material yang sama dengan material uppernya deh, gue juga kurang tahu sih, karena warnanya agak keunguan kayak gini. Ngomong-ngomong, ini merupakan Fireberg boot service boots dengan menggunakan material upper itu dari Horween Chrome XL color number 8, jadi warnanya agak bergendi. Dan kalau yang Jungkook ini memang Jungkook Service Boots menggunakan natural wax flash dari kulit lokal sih harusnya ya. Ada hal yang mau gue sampaikan lagi yang mungkin masih agak relate dengan bagian dalam dari sepatu ini, yaitu saat feeling digunakannya sepatu ini. Jadi tuh hal yang bisa gue rasakan dari saat memakai kedua sepatu ini adalah untuk bagian Jungkook, di bagian tumitnya sini nih, untuk bagian heel counternya sini tuh cenderung agak lebih elastis, lebih empuk daripada si Fireberg. Yang tidak berarti ini tidak enak digunakan sih sebenarnya, ya biasa-biasa aja. Cuman ketika gue cobain pakai Fireberg ya, untuk bagian heel counternya sini nih keras banget, tapi bukan keras yang tidak enak. Jadi waktu gue masukin kaki gue, di tumit gue tuh kayak dipegang gitu loh. Jadi kayak bener-bener pas gitu, slep, masuk terus kayak tercengkram dengan sangat baik dan sangat nyaman di bagian tumitnya sini. Dan menurut gue itu enak banget sih dipakainya. Dan gue cukup impressed sih untuk bagian ini. Ternyata dibikinnya sepatu ini tuh sampai ke dalam-dalamnya tuh dipikirin banget. Nggak cuma looks-nya aja yang keren. Jadi mungkin itu sih hal yang bisa gue sharing ke kalian mengenai hal-hal yang mungkin gue temukan dan gue notice dari perbedaan yang terjadi di sepatu Jungkook Company dan Fireberg boot ini. Tentu saja ada harga, ada barang ya. Kalau misalkan dilihat,
harga dari Jungkook Company ini. Gue lupa pastinya berapa, kalau nggak salah sekitar 2,1 jutaan. Nanti akan gue tulis di sini untuk harga yang pastinya banget, karena gue udah agak lupa. Sementara kalau yang Fiberg Boot ini, untuk harga retailnya akan gue tulis juga pada bagian sini. Setahu gue sekitar di atas $600, dan akan gue tampilkan juga rate kalau rupiahnya kurang lebih harga retailnya berapa. Gue mau nge-summarize juga sih perbedaan-perbedaan yang mungkin tadi gue notice adalah dari segi looks ya, terutama tinggi shaftnya yang menurut gue lebih tinggi punya Jungkook, yang mungkin disebabkan karena stacked heels dan jarak eyelets yang terjadi itu lebih jauh daripada Fiberg, yang bikin tinggi dari sepatu ini secara overall memang lebih tinggi. Kemudian untuk bagian belakang dari sepatu ini, dimana kalau untuk bagian backstay dari Fiberg itu lebih roundednya itu sampai ke atas, sementara kalau Jungkook itu rounded yang terjadi itu tidak sejauh jarak melingkarnya si Fiberg. Kemudian untuk bagian dari samping ya, mungkin ini masih ada hubungannya dengan tinggi sepatu yang pertama gue sebutkan, yaitu peletakan dari quarter dari sepatu ini Jungkook tuh lebih tinggi. Bisa dilihat di jarak di sininya yang tadi gue tampilkan juga, Jungkook itu lebih tinggi daripada Fiberg, dan menurut gue lebih kelihatan refined punyanya Fiberg sih ya, karena di sini kan jadi kalau Jungkook agak lebih gendut, sementara kalau di sini Fiberg lebih kelihatan slimnya. Hal-hal lainnya mungkin yang tidak begitu kasat mata sih, seperti untuk bagian depan dari sepatu ini yang menurut gue eksekusinya Jungkook udah bagus banget dan perbedaan yang terjadi itu minim banget. Kemudian untuk bagian dalamnya mungkin kan nggak begitu kasat mata, nggak mau gue bahas lebih lanjut. Kemudian seperti penggunaan material kayak di midsole dan stacked heelsnya yang menurut gue tadi Jungkook agak terlalu kopong, sementara Fiberg lebih terasa padat dan solidnya. Kemudian untuk di bagian dalam dari heel counternya mungkin stiffener yang dipakai ini masih celastic ya atau gimana, sementara Fiberg kayaknya leather deh, gue juga kurang tahu. Pokoknya intinya yang gue rasakan untuk bagian heel counternya itu jauh lebih solid dan Jungkook itu jauh lebih empuk. Jadi mungkin itu sih perbedaan-perbedaan yang bisa gue notice dari kedua sepatu ini. Sebenarnya gue agak penasaran seperti ini sih. Jungkook bisa melakukan eksekusi yang sangat baik seperti ini, tapi bentuknya tetap tidak sama dengan Fiberg. Gue jadi agak mikir sebenarnya, apakah sebenarnya Jungkook itu memang tidak mau aja untuk bikin sama persis kayak Fiberg supaya punya identitasnya sendiri, atau memang kedua emang ternyata susah untuk bikin seperti Fiberg seperti ini, karena kan gue bukan orang produksi ya, gue kurang tahu kendala-kendala yang mungkin terjadi. Atau mungkin nomor 3 memang karena belum ada orang yang request untuk order seperti itu aja kali ya. Jadi mungkin ke depannya kalau misalkan gue berkesempatan kali ya, kalau misalkan nanti emang ada material-material menarik dari Jungkook, terus gue emang lagi pengen nyari service boots lagi, gue mungkin mau coba untuk nge-compile tadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di video ini yang tadi gue sampaikan, untuk bisa nggak kalau misalkan gue MTO dengan request-request seperti itu supaya output finalnya itu lebih mirip lagi dengan Fiberg gitu. Atau kalau misalkan kalian justru yang saat nonton video ini lagi kebetulan juga punya rencana untuk angkut service boots dari Jungkook dan tertarik juga mindsetnya kayak gue untuk pengen bentuknya mirip kayak Fiberg, mungkin bisa tuh ditanya untuk hal-hal yang tadi gue sampaikan, bisa nggak sih diaplikasikan ke sepatu MTO kalian supaya bentuknya makin mirip kayak Fiberg. Atau kalau misalkan ada tim dari Jungkook Company yang nonton video ini, boleh nih info-info ke gue kira-kira mungkin nggak sih bikin semirip Fiberg, atau emang kalian nggak mau aja atau gimana, ada alasan lainnya, bisa kasih info ke gue karena gue beneran kepo soal hal itu. Oke, gue rasa itu aja sih sebenarnya. Ini video yang bener-bener spontan. Gue baru kepikiran tadi pagi, terus ini sore langsung gue bikin videonya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin persiapannya kurang, tapi memang karena gue iseng aja sih pengen bikin video ini. Dan mungkin ini bisa jadi mewakilin orang-orang yang berpikirnya kayak gue. Nggak tahu sih banyak atau enggak yang berpikirnya kayak gue. Cari alternatif brand bootmaker lokal yang bisa bikin siluet semirip Fiberg, tapi merasa agak berbeda, tapi kurang tahu bedanya apa aja, yang mungkin video ini bisa jadi referensi buat kalian. Buat kalian pengen kasih gue kritik, saran, komentar, atau ide, atau mungkin punya notice hal-hal lain mengenai perbedaan yang terjadi antara Fiberg dan Jungkook, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram @shumarlin. Gue rasa itu aja. Semoga video ini bermanfaat, dan thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.